menang. Nabi siapa lagi? Ibrahim sendirian melawan satu negara, menang. Emangnya masih kurang datanya? Jangan terkecoh sama data-data yang belum tentu benar, ya Bunda. Jadi kalau berbicara data, ini data otentik dan datanya sudah ribuan tahun. Jadi jangan mereka berkata yang merendahkan Islam, terus kita ikut-ikutan lagi. Jangan ikut-ikutan. Orang-orang beriman harus yakin bahwa nggak bakal salah, nggak bakal salah. Yang taat sama Allah, taat sama Rasul pasti menang, menang dengan kemenangan yang dahsyat kata Allah. Dan sebaliknya, yang mereka yang nantang Allah, nantang Rasul, meski sekaya apapun, meski persenjataannya sehebat apapun, pasti akan hina. Kalau tadi Usman bilang, para nabinya, para rasul yang Allah utus, nah ini datanya juga ada. Fir'aun, Korun, kurang apa kayanya? Haman, kaum Samud, kaum Ad, kaum Mu'tafikah, dan banyak lagi. Maka itu jadi rumus bagi kita. Yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Meskipun mereka kelihatannya menang dengan kecurangan, tapi sabar aja. Ayah bunda, sabar. Seperti kesabaran yang masih hidup nih di tengah-tengah kita. Saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina. Mereka ditindas, mereka diusir, mereka dirampas. Tapi mereka masih yakin bahwa mereka akan menang. Jadi tidak akan ada kata menyerah. Meskipun ada dari golongan muslimin yang mengatakan, udah keluar aja, kan disuruh hijrah sama Allah. Enggak. Mereka masih punya keyakinan bahwa mereka menang. Jadi ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 21 lebih dahsyat lagi. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah tuliskan, Allah sudah tetapkan bahwa aku pasti menang. Dan semua utusanku, para rasulku, para nabiku, para pewaris nabi-nabiku, mereka yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, pasti menang. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Tapi ayah bunda, jangan sampai salah posisi. Sebab udah ulang-ulang ini berkali-kali. Jangan sampai salah berdiri. Ada di barisan mana kita. Jadi, kalau rezim lagi berkuasa dan kalau mereka lagi benar, dukung, taat, itu kewajiban. Tapi kalau lagi tokoh, lagi melampaui batas, berjalan di atas batil, dan hak mereka nggak suka, maka jangan salah berdiri. Jangan ikut-ikutan, ya bunda. Sama seperti kalau kalian berada di zaman Fir'aun yang berlimpah harta, semua negara, seluruh negara mendukung Fir'aun. Lalu kemudian ada yang menentang Fir'aun namanya Musa, miskin, pengikutnya sedikit, orang-orang susah. Jangan sampai salah berdiri. Kalian ada di belakang Musa apa di belakang Fir'aun. Jangan sampai salah ketika semua orang satu negara nontonin pembakaran Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sendiri, orang tuanya, keluarganya juga nggak ikut. Ibrahim mau dibakar, nggak ada yang bela. Kalian ada di mana? Gus Bob dan kita semuanya ada di mana? Termasuk ngebela Ibrahim atau ngebela negara. Ini teroris, ini penyebar fitnah. Maka
Gak bakal salah. La aghlibanna ana wa rusuli. Aku, para rasulku, para utusanku, para nabiku, mereka yang menyampaikan ajaran-ajaranku, pasti menang. Pasti menang. Dan karenanya ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran buat kita sunatullah yang gak bakal pernah ketukar. Polanya selalu sama. Jadi ini yang lagi digandrungi sekarang sama anak-anak muda tentang predictive history. Apa itu predictive history? Predictive history itu sejarah yang bisa diprediksi, ya bunda. Dan polanya, rupanya sejarah, polanya sama dan berulang-ulang. Polanya sama dan berulang-ulang. Kemarin Presiden SBY nge-tweet di X tentang dengan ciri polanya kemungkinan besar akan ada perang dunia ketiga. Melihat polanya. Bagaimana Amerika ketegangan dengan Rusia, ketegangan dengan Iran, Cina, segala macam. Nah, kalau ngeliat polanya, keserakahan, segala macam, dan tensinya, kayaknya perang dunia ketiga. Dan itu polanya bakal terus diulang-ulang tuh, ya bunda. Dari dulu sampai sekarang. Apa kurangnya? Udah kaya, masih terus lapar, terus serakah, mencaplok, terus aja begitu. Polanya diulang-ulang. Ada di mana tuh kita terus, Bob? Ntar ada di Cianjur aja. Insya Allah aman. Jadi, dan insya Allah kalau masih terus beriman pada Allah, beriman sama Rasul, mau dikasih kondisi apapun juga. Kondisi di atas, kondisi di bawah, kondisi terang, kondisi gelap, kondisi lapang maupun sempit, nggak masalah. Hidup tuh begitu. Hidup tuh terus-terus begitu. Ayah bunda yang sudah lebih senior dari saya sudah ngerti itu. Polanya terus saja berulang kayak gitu. Dulu kita kecil, kemudian remaja, terus dewasa, kemudian sudah menjadi senior. Polanya kok hampir sempurna dengan orang tua kita dulu. Kok polanya sama, sama kakek nenek kita? Ya sama. Hidup di dunia tuh begitu tuh, ayah bunda. Demikian juga. Ada orang yang berjalan di atas kebenaran, ada orang yang munafik, ada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada dari dulu sampai sekarang. Polanya sama. Karena itu, nah ini yang lagi sekarang rame tentang predictive history. Jadi sejarah yang bisa diprediksi dengan pola-pola yang bisa dibaca. Nah, karenanya pelajari. Hampir seperti Al-Quran itu isinya kisah-kisah masa lalu. Allah pengen ngasih tahu bahwa pola ini juga akan berulang. Kalau ada di zamannya Musa, ada Fir'aun, di zamanmu juga ada. Kalau di zamannya Rasulullah ada Walid bin Mughirah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, di zaman kalian juga ada. Kalau Allah cerita 8 ayat tentang orang-orang munafik di surat Mujadalah, kemudian di surat Al-Baqarah panjang banget. Terus dalam surat 63 ada surat Al-Munafikun, di zaman kalian juga ada. Orang-orang yang munafik ada. Dan polanya berulang. Ini disebut predictive history. Nanti ayah bunda pelajari, sebenarnya nggak usah pelajari, di Al-Quran sudah diulang-ulang, itu juga. Jadi lagi ada Profesor Zhang, kalau nggak salah, dari Universitas Yale. Beliau itu orang Cina. Di Universitas Yale, beliau cerita tentang predictive history. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Nggak terlalu rumit, nggak perlu baca buku yang banyak. Al-Quran sudah ceritakan pola yang sama. Dan karenanya ada yang mengatakan, Usbok, kenapa si Fir'aun diulang-ulang dalam Al-Quran? Kenapa kisah Musa juga diulang-ulang?
Kenapa kisah Ibrahim alaihissalam diulang-ulang? Karena ini Bunda kita sering lupa dan Allah ngingetin kita lagi. Ntar baca Al-Quran lagi, ingat lagi di sini. Ntar ketemu lagi kisah tentang neraka ada lagi di sana. Tentang surga di situ lagi diulang lagi sama Allah. Supaya apa? Supaya kita terus ingat. Tadi saat lagi murojaah surah Al-Mujadalah, saya ngeliatin Bunda, Masya Allah. Jangan-jangan Al-Mujadalah ini termasuk surat yang boleh jadi nggak pernah dibaca seumur hidup. Tapi sekarang Allah izinkan bisa diulang-ulang sama Bunda. Supaya apa? Supaya makin akrab, supaya makin tahu, supaya makin ajak di hati ayah bunda semuanya. Nah, karenanya ulangi jalan hidupnya para rasul, ulangi jalan hidupnya para nabi. Dan yang itu aja dipilih sama kita ayah bunda. Jangan cari yang lain-lain. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan kekuatan Allah, kemahadahsyatan dan keperkasaan Allah sudah cukup buat kita. Dan kita tidak akan mencari ilah, mencari sandaran, kecuali hanya padanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.